Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai alat peraga manipulatif yaitu komat, yang mana komat itu adalah singkatan dari kotak matrik. Di mana komat ini adalah digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep dari operasi matriks tersebut. Di sini saya tidak hanya sendirian, yang mana saya juga terdiri dari rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Reda Resti. Saya Melis Putri Inyas. Saya Sita Lutfia Jahla. Saya Rasi Azkian Wilda. Kami dari kelompok 3. Nah, selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan alat peraga komat ini. Yang mana dalam alat peraga komat ini pada operasi penjumlahan itu bisa menggunakan ordo yang sama, yaitu ada ordo 2x2, ordo dan ordo 2x2 juga. Selanjutnya ada ordo 3x3, ordo dan ordo 3x3. Dan selanjutnya juga ada ordo 4x4 dan ada juga ordo 4x4. Nah, penggunaan ordo yang sama itu digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Perkalian juga sama digunakan, tetapi dalam perkalian bisa menggunakan ordo yang berbeda. Misalkan ordo 2 dikali dengan ordo 3. 2 kali 2 dengan 2 kali 3 kali 3. Jadi kalau kalian kan bisa dikerjakan dengan ordo yang berbeda ya, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, misal di sini ordo 2 kali 2 dikalikan dengan ordo 2 kali 3 ya, itu bisa dioperasikan. Jadi kalau untuk syarat perkalian itu harus kolom di matriks A sama dengan baris di matriks B, seperti itu. Dan yang lainnya juga sampai ke ordo 4 kali 4. Nah, di sini juga ada ini kotak matriks A dari B-nya. Kemudian ada alat hasil dari alat dari A, operasi dari A kali B, A tambah B, A kurang B. Dari B ini ada kotak untuk membantu dalam operasi perkalian. Kemudian ini ada kotak dari hasil dari operasi tersebut. Nah, di sini juga ada kotak dari angka-angkanya. Dan ini kotak dari tanda. Untuk lebih memahaminya, mari kita mempraktekkan ke dalam soal selanjutnya. Baik, di sini ada alat peraga yang namanya komat. Nah, di sini ada matriks A dengan ordo 2x2 dan matriks B dengan ordo 2x2 juga. Nah, langsung aja ke pengoperasian, yaitu penjumlahan. Nah, di sini ada tanda tambah plus, bisa kita simpan di sini. Lalu di sini kita bisa simpan ini plus, ini. Nah, lalu di sini kan sudah ada angka ya. Kita bisa langsung operasikan. Kalau untuk penjumlahan itu harus ordo 2x2 dengan 2x2 juga, jadi harus ordonya itu sama. Nah, langsung aja ini ditambahkan dengan ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Berarti di tambahan itu ada penempatan yang sama. Iya, betul. Langsung aja teh. Di sini ada 2 sama 4. Dikarenakan tempatnya sama, berarti kita tambahkan 2 ditambah 4 menjadi di sini. Nah, simpan dulu 2 ditambah 4. Lanjut di sini 3 ditambah 2. 1 ditambah 1. 1 tambah ini 1. Dan 4 tambah 2. Setelah ini kita bisa jumlahkan yang akan mendapatkan hasil di sini, dan akan hasilnya juga menjadi 2 kali 2 dengan ordo yang sama. Coba teh, langsung 2 tambah 4 Nih, 6. tambah di sini 3 tambah 2 5. ya. Ini 1 tambah 1 2. nah, 2-nya bisa diambil di sini, dari sini karena Ya. ada ya. 4 tambah 2 6. Nah, Maka hasil yang diperoleh dari pertambahan matriks A dan dengan B itu adalah 6, 5, 2, dan 6. itu untuk penjumlahan. Dan di sini bukan hanya penjumlahan aja, bisa juga ada pengurangannya. Jadi bisa lepas pasang gitu ya.
pembelajarannya bisa lepas kendali. Dan dari penjumlahan dan pengurangan, pengoperasian yang dilakukannya juga bakalan sama kayak tadi dan sesuai dengan penempatan grafik A dan grafik B-nya. Dan nanti kalau misalkan di sini juga bukan hanya sekedar dari 2, ada 3, Ada ordo 3x3 dengan 3x3. terus ada lagi Ordo 4x4 dan 4x4. Nah, dan untuk penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dikerjakan ketika ordonya itu sama, seperti itu. Nah, sekarang pengoperasian perkalian. Nah, untuk perkalian kita lihat berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kan tadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus ordonya sama. Nah, kalau ini perkalian bisa dengan ordo yang berbeda. Tapi di sini kita gunakan dulu yang 2x2 dan 2x2. Lanjut. Jadi kita kerjakan dulu yang baris dengan yang kolom. Nah, jadi kan yang baris itu abu, pink. Nah, di sini juga abu, pink berarti ke bawah. Jadi dengan warna yang sama seperti itu. Jadi ketika nanti ini dikalikan dengan ini dulu, terus ini dikalikan dengan ini, seperti itu. Terus nanti tadi jumlah hasil kali ini dengan hasil kali ini, seperti itu. Nah, kita ini kan 2 ya. Nah, dikalikan dengan ini 4. 2 dikali 4, 8, simpan di sini. Lalu ini 3 dikalikan dengan 1. ini bisa diambil ya, ada udah. 3 dikalikan dengan 1. Kita dikalikan 1, 3. Simpan di sini. Lanjut, 1 dikalikan dengan 4. Nah, ini 1. Lalu di sini 1 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 4, simpan di sana. 4 dikalikan dengan 1. Ini bisa dibalikan. Bila kita, nah, 4 dikalikan 1 yaitu 4. Dan di sini sesuaikan ininya, tempatnya. Lanjut ke kolom yang kedua. Kita kan tadi bagian yang ini ya. Kolom yang ini, baris ini baris dikalikan dengan kolom yang pertama. Sekarang baris 1, baris 2 yang matriks A dikalikan dengan kolom yang kedua. 2 dikalikan dengan 2. Simpan dulu di sini. 2 dikali 2, 4. Kita ada di sini ya. Nah, nanti Kenapa bisa diambil? Karena ya di sini juga udah penyelesaian dari ya, katakan tadi yang kolom ya, lima udah kolom ini udah. bisa diambil seperti itu. Lanjut ke 3 dikalikan dengan 2. Ini kan dikit. 3 dikalikan dengan 2 yaitu 6. Simpan di sini. Lanjut 1 dikalikan dengan 2. Ini masih dengan 1. 1 dikali 2, 2. Simpan di sana. Untuk sekarang ya ini 4 dikalikan dengan 2. 4 dikalikan 2 8. Nah, setelah itu bisa langsung dilakukan operasi penjumlahan. Kan sebenarnya ada tanda ya. Nah, langsung aja jumlahkan 8 tambah 3, 11. 11 itu bisa 1 dengan 1. Nah, 1, 11. Bisa 10, bisa 10. Sini kita 4 tambah 6 berarti 10. Lalu 4 ditambah 4, 8. Menambahkan 10. Jadi, hasil perkalian dari matriks A dan matriks B itu sama dengan 11, 10, 8, dan 10. Seperti itu. Nah, mungkin kalian juga sudah paham karena kalian sudah melihat video dalam pengoperasian materi tersebut. Nah, bisa kalian coba di rumah juga untuk pembuatan alat peraga ini ataupun bisa mencari media di internet. Nah, mungkin sekian dari presentasi alat peraga kami dari kelompok 3. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.